Revisi satu doang. Tadinya karena kita pikir mungkin patah nih kalau misalnya kita rekamannya udah sebulan yang lalu kan berarti agak beda kan pasti. Tadinya pengen rekaman ulang aja semuanya gitu. Cuman kan, capek gitu kan. Oke, jadi kalau untuk secara musik sendiri ya memang genre ini It's Alright ini genrenya old school hip hop with a little touch of soul. Kita harus disebutin tuh karena keren. Tapi kalau untuk ceritanya sendiri sebenarnya ini mengajarkan kita It's Alright ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur atas hidup kita walaupun banyak rintangan, banyak halangan, banyak masalah gitu. Tapi kita harus bisa tenang untuk esok bisa senang gitu sebenarnya. Kalau buat musik sendiri, karena lagu ini tuh yang produser ini tuh dari luar, dari produser Korea dan dari 153 Jumbas Music Group. nah itu dia dari situ. Jadi mereka tuh bener-bener udah ngasih lagu itu udah mateng gitu. Jadi semua aransemennya mereka udah udah fix gitu. Jadi di kita pun kita nggak terlalu banyak rubah, kita tuh cuma benerin liriknya aja gitu dari Kak Patrick, itu pun dari Kak Patrick gitu. Jadi untuk kali ini sih kita nyanyi aja gitu. Dan uniknya di single ini kita nggak ada center gitu karena biasanya kita di setiap lagu pasti ada satu anak yang dominan. Nah di single ini tuh nggak ada, semuanya sama. Poinnya kalau dari segi musik sebenarnya kita cari sound sih Kak. Karena iya memang udah pasti kan kalau dari produser luar gitu. Apalagi Jumbas Music Group ini seperti apa ya? Kayak produser kolektif gitu loh. Jadi kayak sound bank gitu. Lebih ke situ. Jadi kita pengen cari sound yang belum pernah juga kita coba gitu dan belum jarang ada juga di musik Indonesia gitu. Makanya kita akhirnya coba deh gitu. Ini pun sekalian sama single kita yang sebelumnya ya, Sobet. Jadi memang itu paket gitu dua kita ambilnya gitu. Bedanya kalau sama produser Indo kayak Kak Patrick dan teman-teman itu kita benar-benar develop dari awal ya. Dan bedanya kalau sama yang di Jumbas kita udah terima jadi lagunya baru kita rework lirik gitu sih. Kalau kita utak-atik lagi atau ngerombak sih paling kalau untuk di single ini enggak sih karena keseluruhan benar-benar semua itu lirikal dari Kak Patrick dan paling yang bikin beda sih kayak cara kita sih balik lagi untuk pembawaannya gimana supaya tetap dapat sisi unity-nya. Jadi walaupun kita bawain atau kita maksudnya enggak rombak lagi tapi orang bisa tahu oh ternyata masih ada nih unity-nya kayak gini gitu sih. Itu yang jadi ciri khas sih, paling kayak gitu. Sama yang menarik juga kita beberapa single sebelum ini sama yang It's Alright ini kita udah mulai rekaman tuh udah lumayan lama ya. Jadi bukannya makin singkat gitu sesi rekamannya tapi sekarang kita ambilnya 2 shift, 3 shift gitu karena kita jadi lebih sering eksperimen di dalam studio gitu. Karena ya lebih detail karena namanya kita banyak berdelapan gitu kan pasti untuk detailing gitu perlu waktu yang memakan waktu yang lumayan panjang gitu. Jadi kita lebih sering cari pasnya itu waktu di studio. Ketika misalnya lagi rekaman, apalagi ada didampingin sama Kak Patrick juga kan. Jadi coba ini part apa, coba dulu sikat siapa gitu. Kalau nggak cocok, oke keluar, coba lagi gitu-gitu. Jadi lebih sering eksperimennya di dalam studio. Langsung spontan gitu. Karena kalau kita workshop doang dan nggak ngebayangin kan agak susah ya sebenarnya. Apalagi kita berdelapan kan. Jadi memang ya udah nyanyi dulu, nggak cocok. Ganti nanti cocoknya siapa baru disikat gitu. Balik lagi sih ke sisinya Kak Patrick yang out of the books banget sih. Tiba-tiba oh ini aja coba ganti lagi kayak gitu sih. Wah banyak banget, ya banyak banget pastinya. Jadi kan di part first 2 tuh ada first 2 ya? First 2 tuh tadinya kan harusnya rapper tuh ada Gilang sama Farhan kan. Akhirnya cuman KP tuh pengen nyobain sesuatu yang baru lagi dan akhirnya dicobain sama Sweet Sound dan ternyata part itu cocok sama Sweet Sound karena rapnya Sweet Sound tuh ciri khas gitu loh. Jadi
memberikan warna baru di lagu Unity juga gitu. Iya, iya. Tapi apa namanya kita tuh selalu kayak gitu. Jadi kita nggak pernah menutup kemungkinan buat merubah apa namanya lirik, dan kita juga selalu explore gitu bareng-bareng. Jadi kita bener-bener apa ya namanya kayak memasak semua itu biar mateng banget gitu, kayak gitu sih. It's Alright ini tuh kita rekaman sampai 2 kali loh Kak. Jadi kita udah rekaman sekali, terus sebulan kemudian kita rekaman lagi. Iya, jadi kita ada ganti lirik sedikit gitu, terus kita rekaman lagi. Per kata gitu sih paling. Iya. Enggak. Cuma revisi satu doang. Tadinya karena kita pikir mungkin patah nih kalau misalnya kita rekamannya udah sebulan yang lalu, kan berarti agak beda kan pasti. Tadinya pengen rekaman ulang aja semuanya gitu. Cuman kan capek gitu kan. Ya udah. Oke, jadi ya udahlah akhirnya kita coba dulu revisi yang bagian itu doang gitu, dan ternyata aman-aman aja, nggak patah-patah banget. Ya udah akhirnya segitu aja. Karena kan maksudnya biasa itu energinya beda kan. Pada saat dimana kita misalnya udah recording untuk hari ini, tiba-tiba jelang sebulan misalnya, terus recording lagi kayak dengar, apakah kalau kita take ulang ini energinya sama, pembawanya sama, itu sih paling. Tapi ternyata alhamdulillah puji Tuhan baik ya. Ya gitu lah. Nah, untuk video klip itu waktu itu kita pernah ikut workshop juga ya guys ya. Kita ikut workshop, terus jadi sebelum hari H syuting kita jadi dikasih tahu dulu nih Kak, di musik video kali ini tuh kita bakal konsepnya gimana gitu. Jadi dibedah bareng anak-anak, terus setelah itu dikasih tahu nih, jadi di konsep kali ini kalian punya profesi masing-masing yang berbeda gitu. Dan kita dikasih tahu perannya tuh ngapain aja gitu, dibedah sebelum hari H. Kalau itu yang kayak Ricky bilang tadi, jadi kita emang udah dari sebelum syuting udah ada workshopnya gitu. Jadi emang konsepnya dari kakak-kakak kita ATA Visual, dan kalau aku tuh kebetulan yang disiramnya. Jadi ceritanya aku jadi penyanyi musisi jalanan gitu, tapi nyanyinya itu di pasar. Nah kan pasar udah mungkin suasananya udah agak rame, terus aku tambah rame juga nyanyi-nyanyi gitu. Terus ada nanti ibu-ibu nyiram, oh ini anak berisik banget, plek gitu. Itu ceritanya gitu, jadi kayak wah disiram gitu sih. Beneran. Nah kalau enggak dong, itu disiram lebih dari 10 kali. 10 kali, jadi sebelumnya katanya kalau bisa kita one take oke ya, ternyata tidak mungkin. Iya. Kalau harapan terbesar kami itu gak muluk-muluk sih ya, pengen dapat pendengar baru, terus diterima sama masyarakat Indonesia dulu terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk mancanegara internasional mungkin bonus buat kita kerja keras kita, dan lebih banyak relate lagi ke teman-teman yang belum kenal sama Unity, terus tiba-tiba ngedengerin kok ini lagu relate gitu ke gue, apa lebih banyak lagi relate-nya, terus sama isi lagunya tuh tersampaikan gitu. We can take a flight, put a radio some nights.